Bab 26, rencananya. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Mendengarkan perkataan S, Grachi menatap matanya dalam-dalam dan bertanya dengan penuh arti, apa kau tahu apa itu tanda budak? S merenung sejenak sebelum menjawab dengan penuh pertimbangan, ya. Aku jarang mendengarnya di tanah terlantar. Yang ku tahu, mencap dengan tanda budak berarti menyerahkan kehendak bebasmu dan selamanya setia kepada orang yang memegang kontrak perbudakan. Aku juga secara pribadi melihat tanda merah misterius di dahi orang-orang di lantai pertama. Seharusnya akulah tanda budak itu, kan? S sebenarnya tidak tahu semua ini, itu semua adalah informasi yang diberikan Eva sebelum datang ke sini. Mencap dengan tanda budak juga merupakan bagian dari rencana mereka dan tanda budak murahan semacam ini tidak akan berhasil padanya karena kultivasi jiwanya. Itulah sebabnya dia mengatakannya tanpa ragu-ragu dan itu adalah cara termudah untuk mendapatkan kepercayaan Grachi. Grachi tidak terkejut dengan kenyataan bahwa S sudah tahu tentang tanda budak itu, tetapi yang benar-benar mengejutkannya adalah keinginan S untuk hidup. Di matanya, orang ini benar-benar menunjukkan keahlian rahasianya dan bahkan ingin dicap dengan tanda budak, hanya agar dia bisa hidup. Ini benar-benar membuatnya terpesona dan membuatnya memandang orang barbar ini dengan cara baru. Baiklah, aku akan mengizinkanmu menjadi pelayan pribadiku dan membiarkanmu hidup lebih baik daripada siapapun di gedung kumuh itu. Tapi kau harus membuktikan dirimu terlebih dahulu. Grachi tersenyum misterius dan melanjutkan, aku akan menghadiri pertemuan keluarga dalam sebulan jika kau bisa mencuri semua kantong uang peserta itu tanpa ada yang tahu. Lalu kau bisa menjadi pelayan pribadiku dan aku bahkan akan memberimu hadiah. Bagaimana menurutmu? Grachi tersenyum manis pada S seolah-olah dia sedang melihat seekor domba yang akan disembelih. Dia menyembunyikan bagian terpenting dari informasi itu darinya, bahwa ini bukan sekadar pertemuan acak. Itu adalah pertemuan generasi muda keluarga Grand dan itu adalah acara yang cukup besar. Untuk menguji batas kemampuan, khusus S dan melihat apakah dia benar-benar dapat mencuri dari semua kontestan itu tanpa memberitahu mereka, Grachi tidak memberitahunya seluruh kebenaran. Lebih jauh lagi, jika dia gagal, dia akan membunuhnya dengan cepat sehingga tidak ada yang dapat menyelidiki masalah ini. Tetapi jika dia berhasil, dia akan mendapat untung besar bahkan tanpa melakukan apapun. Selain itu, jika semuanya berjalan lancar maka dia hanya akan berpura-pura menjadi korban seperti orang lain, dan tidak ada yang akan pernah tahu bahwa dia adalah dalang di balik pencurian itu. Yang terpenting, dia akan mendapatkan pencuri ahli sebagai budak. Aku akan bertindak sesuai dengan pengaturan nona muda. Tetapi hamba yang rendah hati ini memiliki permintaan pribadi. S meminta dengan sopan, dia sama sekali tidak terkejut dengan ujian ini. Dia tahu sejak awal, memenangkan kepercayaan dari nona ketiga keluarga Grand yang sombong ini bukanlah hal yang mudah. Grachi mengernyitkan alisnya setelah mendengar S. Namun, dia tidak menegur dan bertanya dengan dingin, katakan padaku apakah permintaan ini masuk akal, aku akan memikirkannya. Aku hanya butuh tempat untuk melatih kemampuanku karena aku belum pernah menggunakannya pada banyak orang sebelumnya dan yang terpenting aku bukan seorang kultivator. Nada bicara S menjadi lebih hormat, aku juga tidak ingin gagal dalam misi nona muda, itu sebabnya aku harus berlatih keras agar aku dapat mengabdi dengan potensi penuhku dalam sebulan. Grachi merenungkannya sejenak sebelum berbicara, sepertinya kau tidak ingin kembali ke gedung kumuh itu. Baiklah, kau dapat tinggal di sini di tempat terbuka dan berlatih sepuasnya. Dia tersenyum muram, namun, kau tidak diizinkan masuk ke rumahku atau jika kau melangkah keluar dari tempat latihanku, kau akan mati. Setelah memperingatkan S, dia berbalik dan berjalan kembali ke rumahnya meninggalkannya. Karena Grachi membuat kesepakatan besar dengan S, dia tidak berminat untuk berlatih lagi dan memutuskan untuk bermain di luar karena suasana hatinya sedang sangat baik. Saat S melihat Grachi meninggalkannya sendirian, fase kedua dari rencana ini selesai semudah ini dan lebih cepat dari yang kita perkirakan, pikirnya gembira. Dalam rencana S dan Eva, Grachi sangat penting. Rencana mereka adalah, S akan menjadi samsak tinju untuk beberapa waktu dan setelah menunjukkan kemampuannya yang tidak wajar untuk menahan pukulan, dia akan diberikan kepada nona muda atau guru yang lebih kuat untuk menjadi rekan tanding mereka. Akhirnya, S akan memenuhi tujuan utamanya dan itu adalah Grachi Grand. Eva memilihnya karena dia sangat keras kepala dan tidak pernah mendengarkan orang lain kecuali ayahnya dan bahkan ibunya tidak dapat mengendalikannya.
Selain itu, dia sangat serakah dan akan mengambil apapun yang dia suka dari orang lain. Dia menindas orang lain tidak peduli siapa mereka. Jika Grachi bertemu seseorang yang kuat, dia akan menggunakan statusnya atau status ayahnya. Tetapi bahkan dengan semua kekuatan yang mendukungnya, dia tidak dapat mengambil atau bertindak sembrono di depan dua orang dan mereka berdua adalah tuan muda pertama dan kedua dari keluarga Grand. S dan Eva memutuskan untuk menggunakan keserakahannya untuk memanipulasi tindakannya. S akan menunjukkan padanya keterampilan mencopet yang tidak wajar dan dia tidak akan dapat menahan godaan untuk mencuri barang-barang berharga dari orang lain. Terutama dari tuan muda peringkat kedua yang paling dia benci tetapi tidak dapat dia tangani. Namun, rencana ini seharusnya memakan waktu untuk dijalankan, tetapi siapa yang mengira, pada hari pertama S bertemu dengan targetnya. Oleh karena itu, dia segera menyerang dan memancing Grachi dengan keterampilan mencopet. Kecuali untuk bagian uji coba 1 bulan itu, rencana S berhasil pada akhirnya dan itulah yang terpenting. Sekarang, dia hanya perlu melatih si pencopet ke tingkat yang lebih tinggi untuk lulus ujian Grachi. Lebih jauh lagi, setelah menemukan, si pencopet akan memberinya poin pencuri, S benar-benar akan melatihnya dengan serius. Tanpa disadari, keterampilan ini telah menjadi prioritas utamanya karena untuk mendapatkan sesuatu dari sistem, dia membutuhkan TP dan hanya mengetahui satu metode ini untuk mendapatkan TP, tidak termasuk misi. Sebenarnya, sangat mudah untuk mendapatkan TP, dia hanya perlu mencuri sesuatu dan bisa mendapatkan poin pencuri. Namun, dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya dan ketika dia menggunakan pencopet untuk mencuri kantong uang Grachi, S akhirnya menyadari apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan TP. Lebih jauh lagi, keterampilan ini secara tak terduga adalah keterampilan jiwa. Teknik jiwa dan keterampilan jiwa adalah yang paling langka di dunia langit emas. Bahkan ras iblis yang memiliki warisan kultivasi paling lengkap di dunia ini tidak memiliki banyak pembudidaya jiwa. S menggunakan indera surgawi dan melihat Grachi meninggalkan rumah, tetapi tidak masuk ke dalam. Karena dia mungkin telah meninggalkan semacam perangkap atau perintah, seseorang, untuk mengawasinya. Karena indera jiwanya tidak cukup kuat, dia tidak dapat memindai seluruh rumah. S tidak peduli lagi pada Grachi dan meletakkan senjata-senjata itu 10 meter darinya dan mulai menggunakan pickpocket. Sama seperti yang terjadi pada Grachi saat benangki jiwanya menyentuh senjata, senjata itu menghilang dan muncul kembali di tangannya, seolah-olah ruang dimanipulasi oleh keterampilan ini, tetapi S belum memahaminya dengan baik sehingga dia terus berlatih seperti orang gila. Garis bawah 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 garis bawah. Grachi kembali pada malam hari. Dia memasuki rumah dan duduk dengan nyaman di kursi sebelum berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana keadaannya? Tidak ada seorang pun di sekitar tetapi tiba-tiba seorang pria muncul dari tempat latihan, dia tidak membuka pintu dan langsung melewatinya seolah-olah dia tidak berwujud. Dia berlutut dan menjawab dengan hormat, "Nona muda, bocah nakal itu hanya berlatih, sepanjang sore dan malam ini." Setelah beristirahat sejenak, dia mulai berlatih lagi dan masih berlatih seperti orang gila sejam yang lalu. Saya pikir dia menggunakan semua kinya. Lumayan, lumayan. Sepertinya dia serius dengan ucapannya dan tidak berbohong padaku. Pergi dan beri dia daging binatang buas dan selimut sebagai hadiah. Awasi dia akan tinggal di tempat latihan selama sebulan dan jika dia berhasil dalam tugasnya, kau akan mendapatkan bawahan baru untuk bermain dengan Yahir. Grachi berkata dengan dingin. Yahir adalah pengawal pribadi Grachi yang ditugaskan langsung oleh ayahnya. Dia berada di gerbang keempat alam gerbang Ki. Jika S bergerak sembarangan, dia akan langsung diserang oleh Yahir. Namun S hanya berlatih dengan tekun dan dianggap oleh Yahir sebagai pekerja keras. Itulah sebabnya Yahir memiliki kesan yang baik tentang S sekarang. Yahir berkata tanpa emosi, "Baik, Nona muda, aku akan mengikuti keinginanmu." S tergeletak di tanah sambil terengah-engah seperti orang gila. Dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya hari ini dan masih belum cukup mengerti tentang copet untuk menaikkan levelnya. Namun dia merasa bisa melakukannya dalam waktu 1 bulan. Meskipun demikian, dia merasa lapar tetapi tidak terlalu mengkhawatirkannya. Lagi pula, jika Grachi serakah seperti yang Eva gambarkan, dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada S sampai dia tahu apakah dia bisa digunakan atau tidak. Tepat saat dia memikirkan makanan, aroma harum memasuki lubang hidungnya.
Dia segera melihat sekeliling dan melihat seorang pria mengenakan pakaian biru datang ke arahnya dengan nampan di tangannya. Itu adalah seorang pria tua berusia 50-an dengan rambut panjang abu-abu dan wajah keriput. Dia adalah Yahir, pengawal pribadi Grace. Ketika Yahir melihat Es sedang menatapnya, dia tersenyum ramah seperti seorang senior yang akan bertemu juniornya untuk pertama kalinya. Yahir meletakkan nampan itu di tanah dan berkata sambil tersenyum hangat, "Kau bekerja keras hari ini untuk Nona, dan ini hadiahmu. Jika kau terus bekerja seperti ini, dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tapi jika kau mengkhianati kepercayaannya atau membuat kesalahan maka akulah orang pertama yang akan mengejarmu." Ketika Yahir mengatakan itu, matanya menjadi sedingin es saat dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Es menggigil ketika dia merasakan niat membunuh Yahir, berapa banyak orang yang telah dibunuh orang tua ini. Dia terkejut dan takut dengan orang tua ini. Tetap saja, dia menganggukkan kepalanya dengan kaku, dan niat membunuh itu menghilang seperti tidak pernah ada sebelumnya dan Es akhirnya bisa bernapas. Yahir tersenyum lagi setelah melihat Es mengangguk dan meninggalkan nampan di sana sebelum pergi. Jelas, dia hanya di sini untuk memberi Es peringatan tidak ada yang lain. Es mulai tinggal di kelompok pelatihan Graci sejak hari itu. Namun, hal itu menyebabkan keributan besar di keluarga Grant. Misalnya, kepala pelayan Kilan cukup terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini karena dia tidak menyangka, Graci akan menyukai orang barbar ini dan dia bahkan mengizinkannya tinggal di rumahnya. Semua orang tercengang oleh berita ini karena mereka sangat mengenal kepribadian Graci dan dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak membuatnya tertarik. Akibatnya, semua orang mulai menyelidiki orang barbar yang diterima Graci ini. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun tentangnya. Para tetua yang seharusnya mengawasi budak-budak gurun tidak tahu apapun tentang Es. Karena para tetua itu menjadi terlalu malas setelah lama damai dalam keluarga. Hanya saja, sekarang perkembangan baru ini terjadi setelah Graci menunjukkan rasa suka terhadap seorang bocah gurun dan mereka harus memberikan laporan lengkap tentangnya kepada atasan. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun tentangnya setelah mereka mencari catatan mereka yang setengah jadi. Namun, tidak terlintas sedikit pun di benak mereka bahwa ada orang yang berani menyusup ke keluarga Grant dengan cara seperti ini. Yang paling gelisah di antara para petinggi keluarga Grant tentu saja Kaden Grant, ayah Graci. Kaden menanggapi masalah ini dengan sangat serius karena dia sangat memanjakan Graci dan mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, ketika dia mengetahui tidak ada informasi sama sekali tentang bajingan itu, dia pun marah dan menghukum para tetua yang malas itu dengan kejam. Setelah mengetahui tidak ada informasi tentang bajingan itu, Kaden memanggil Graci dan memerintahkannya untuk mengusir Es dari rumahnya karena dia curiga. Namun Graci sama sekali tidak mendengarkannya dan memprotes dengan berkata, "Aku akan mencap orang barbar itu dengan tanda budak setelah dia lulus ujianku dalam sebulan." Dia meyakinkannya dengan, Yahir mengawasi Es sepanjang waktu. Setelah melihat kepercayaan diri Graci, Kaden hanya bisa menghela nafas tak berdaya, "Aku terlalu memanjakannya. Nah, apa yang bisa dilakukan seorang budak fana? Mungkin aku bertindak terlalu protektif di sini." Matanya dipenuhi dengan cinta seorang ayah ketika dia melihat wajah cemberut Graci. Pada akhirnya, Kaden tidak keberatan lagi dan menyetujui permintaannya untuk menjadikan Es sebagai pelayan. Namun dia sangat bingung dengan kenyataan, mengapa dia menginginkan orang barbar itu sebagai pelayan pribadi. Setiap kali dia menanyakan alasannya, dia hanya tersenyum misterius. Akhirnya, dia menyerah sepenuhnya, sekarang dia tidak dapat menyelidiki Es secara pribadi, kan? Karena itu di bawahnya dengan status bangsawannya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Es tidak tahu, Graci menerimanya di rumahnya, telah menyebabkan begitu banyak kekacauan. Dia hanya berkonsentrasi pada pickpocket sekarang. Bahkan jika Es tahu tentang itu, dia tidak akan peduli sama sekali. Karena Eva meyakinkannya lagi dan lagi, ketika keluarga menyelidikinya, Graci pasti akan melindunginya dan tidak akan membuka mulutnya. Karena keegoisan dan keuntungan yang akan dia bawa padanya. Saat Es melatih keterampilan ini, dia mengetahuinya, itu mudah dipahami dengan inti angin tak berwujudnya. Ini juga merupakan keuntungan dari seorang kultivator jiwa, mereka dapat melatih keterampilan jiwa dengan mudah, dan Es adalah seorang kultivator jiwa surgawi saat itu.
Tanda hubung 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 tanda hubung. 1 bulan berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari pertemuan generasi muda keluarga Grand. Setiap 2 tahun kompetisi ini berasal dari anak-anak muda distrik timur, barat, selatan, dan utara yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Kompetisi ini menentukan peringkat anak-anak muda keluarga Grand dengan mengukur basis kultivasi mereka. 10 teratas akan mendapatkan banyak manfaat dan sumber daya dari keluarga. Orang dalam peringkat ketiga hingga ke-10 dapat memperoleh sumber daya terbaik dari keluarga dan mendapat 10 pilki setengah putih setiap bulan yang dapat membantu berkultivasi lebih cepat. Peringkat pertama dan kedua juga akan mendapatkan semua manfaat tetapi hadiah paling berharga bagi mereka adalah, mereka dapat mempelajari satu-satunya keterampilan Ki Mortal tingkat rendah yang dimiliki keluarga Grand. Itu sangat berharga dan rahasia terbesar keluarga Grand. Hanya 2 teratas yang dapat mempelajari keterampilan itu dan hanya selama 2 hari. Jika mereka dapat memperoleh sesuatu darinya, itu adalah keberuntungan mereka dan jika tidak, itu juga merupakan nasib buruk mereka. Karena untuk menghafal keterampilan mortal tingkat rendah, seseorang harus berada di puncak alam gerbang Ki. Keterampilan dibagi menjadi kelas normal, mortal, prajurit, master, dan misterius. Semua kelas dibagi lagi menjadi level rendah, menengah, tinggi, dan mutlak. Adapun keterampilan di atas kelas misterius, semuanya ada di tangan Sekte Kuno. Kota Bintang 2 seperti kota River Flower hanya memiliki 2 skill mortal level rendah dan salah satunya berada di rumah bangsawan kota sementara yang kedua berada di tangan kepala keluarga Grand, Rilan Grand. Skill kelas normal dapat dianggap umum karena dapat ditemukan bahkan di kota Bintang 3. Namun, skill kelas prajurit semuanya dimonopoli oleh kerajaan. Jika mereka mendapat berita bahwa skill level prajurit berada di tangan kota rendahan, itu akan dianggap pengkhianatan, dan kota itu, serta setiap makhluk hidup di dalamnya, akan terhapus dari keberadaan. Itulah sebabnya anak-anak muda keluarga Grand ini mencari skill mortal level rendah ini siang dan malam. Bahkan para tetua itu tidak memiliki izin untuk menyentuhnya dan selalu ingin mempelajarinya, tetapi Rilan tidak mengizinkan mereka, dia hanya memberikan otorisasi kepada mereka yang menunjukkan nilai bagi keluarga. Selain itu, tidak seorang pun tahu nama skill itu. Itu adalah rahasia utama keluarga Grand. Tanda hubung 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 tanda hubung. Es saat ini berjalan di belakang Graci dengan anggun seperti pelayan yang setia. Ia memegang tas panjang di tangannya dan di dalamnya terdapat 2 pedang panjang yang indah. Graci berjalan menuju tempat pertemuan. Sebenarnya, ia tidak membutuhkan es untuk membawa pedangnya, tetapi es bersikeras karena ia membutuhkan tas ini untuk menyimpan semua barang curian itu. Ketika Graci mendengar alasan ini, ia segera menyetujuinya dan memberikan es tas tali panjang. Ia bahkan mengambil pedang lain hanya karena tas itu terlihat terlalu kosong dengan hanya 1 pedang. Es senang tentang hal itu, sekarang tidak ada yang akan curiga. Setelah beberapa saat, Es melihat lapangan terbuka besar yang terlihat di hadapannya yang penuh dengan aktivitas. Itu adalah tempat untuk pertemuan generasi muda keluarga Grand. Keluarga Grand bagaimanapun juga adalah keluarga peringkat kedua di wilayah dalam sehingga kompetisi ini mempertemukan banyak kekuatan yang berbeda. Tokoh-tokoh penting ini datang ke sini untuk menyaksikan kompetisi antar junior keluarga Grand. Semangat bersaing di antara anggota junior keluarga berada pada titik didih karena kegembiraan, setelah melihat semua orang ini datang ke sini untuk menyaksikan pertunjukan besar mereka. Pertemuan itu diadakan di lapangan yang luas di malam hari. Beberapa tamu tampak sibuk. Beberapa kepala keluarga dari berbagai keluarga lain datang karena ketenaran dan kekuasaan keluarga Grand. Namun tidak seorang pun datang dari keluarga penguasa kota karena hubungan yang rumit di antara mereka. Di lapangan yang luas milik keluarga Grand, banyak anggota dari generasi junior dari berbagai keluarga di wilayah dalam telah berkumpul. Meskipun pertarungan di antara mereka ini akan berlangsung hebat dan intens, fokus semua orang saat ini tertuju pada panggung megah yang terletak di tengah tempat tersebut. Graci berbalik sebelum memasuki tempat tersebut dan berbisik kepada Es, "Kau hanya perlu mencuri dari peserta kompetisi. Jangan beritahu tamu-tamu tingkat tinggi itu, terutama kepala keluarga dan tetua. Jika mereka mengetahuinya, kau akan mati sebelum kau menyadarinya." Dia tidak menunggu jawaban Es dan memasuki tempat tersebut. Raut wajah Es muram,
dia tidak mengira ujian kecil Gracie ini akan berada di tempat yang meledak-ledak seperti ini dan merasa telah ditipu oleh ini, pendek. Ini akan merepotkan. Es tampak murung. Setelah memasuki tempat tersebut, Es melihat panggung besar di tengahnya, dan di tengah panggung terdapat sebuah pilar yang di atasnya terdapat bola kristal putih. Bola kristal itu berukuran sebesar kepala manusia dewasa. Di sekeliling panggung terdapat kursi-kursi mewah dan hanya ada beberapa pria tua dan setengah baya yang duduk di sana. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan minum anggur sambil mengobrol santai. Dia dapat mengetahui bahwa mereka semua adalah tokoh penting hanya dari fluktuasi Qi yang tinggi di sekitar mereka. Gracie langsung menuju ke area junior keluarganya. Hanya ada 10 kursi di sana dan semua orang berdiri di belakang mereka. Ketika anak-anak muda itu melihat Gracie, mereka langsung menutup mulut mereka karena mereka cukup takut mengganggu setan kecil ini. Gracie mencibir setelah melihat tatapan waspada semua orang dan duduk di kursi ketiga dari kanan. Di sampingnya ada 2 kursi tempat 2 pria muda duduk. Orang yang duduk di kursi pertama dengan wajah tanpa ekspresi namun tampan adalah Felix Grant dan orang yang duduk di sebelah Felix adalah Ruben Grant yang memiliki wajah biasa dengan kulit gelap. Felix menduduki peringkat nomor 1 di pertemuan sebelumnya dan juga bakat terbaik keluarga Grant dari generasi ini. Yang lebih penting, dia adalah putra bungsu Ryland Grant. Di sisi lain, Ruben menduduki peringkat kedua di pertemuan sebelumnya dan Gracie berada di peringkat ketiga. Gracie membenci Ruben karena dia selalu menggodanya sebagai kakak nomor 3 setiap kali dia melihatnya. Karena itu, dia menghindarinya sebagian besar waktu. Terlebih lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu karena dia memiliki bakat yang sangat baik dalam kultivasi dan dia disukai oleh kepala keluarga dan juga teman baik Felix. Bahkan ayahnya tidak berdaya melawannya. Tahun ini Gracie berusia 18 tahun dan ini adalah kompetisi terakhirnya. Karena itu, dia bertekad untuk mengalahkan Ruben kali ini. Hal yang sama berlaku untuk Felix dan Ruben. Ketiganya selalu bersaing satu sama lain tetapi Felix tidak pernah membiarkan satu pun dari mereka menyusulnya selama bertahun-tahun ini. Gracie hendak menyapa Felix ketika dia mendengar keributan besar dari kerumunan dan berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Ruben yang juga akan menggoda Gracie menjadi serius. Seorang pria parubaya setinggi 1,8 meter dengan rambut panjang coklat tua dan wajah yang baik memasuki tempat itu dengan angkuh. Dia mengenakan jubah sutra mewah dengan sulaman emas yang indah. Dia dengan acuh tak acuh berjalan menuju panggung dan duduk di kursi paling menarik di tengah. Dia bahkan tidak repot-repot menyapa siapapun dan duduk di kursi emas sambil memejamkan mata. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menunjukkan ketidaksenangan atau ekspresi marah. Mereka bahkan tersenyum lebar setelah melihat kesombongan pria itu karena dia adalah kepala keluarga besar saat ini, Ryland Grant. Di samping Ryland ada seorang pria yang tidak setinggi dia tetapi juga tidak pendek. Wajahnya sangat mirip dengan Ryland dan duduk di kursi tepat di sebelah Ryland. Dia adalah ayah Gracie dan adik laki-laki Ryland, Caden Grant. Ryland dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya sementara matanya masih tertutup, itu adalah sebuah isyarat. Semua orang mengerti apa arti isyarat itu, pertemuan akhirnya akan segera dimulai mengenali isyarat Ryland, tak seorang pun berani bersuara lagi. Dalam keheningan ini, seorang lelaki tua berusia 60-an berjalan menuju tengah panggung muncul di hadapan semua orang. Ia adalah seorang tetua keluarga Grant, Ezekiel Grant. Ezekiel tersenyum tipis di wajah tuanya saat menyapa semua orang di tempat tersebut. Hadirin sekalian, selamat datang di pertemuan keluarga Grant generasi muda. Mari kita mulai proses evaluasinya sekarang juga. Ia tidak berani melontarkan omong kosong yang tidak berguna dan langsung memulai pertemuan karena Ryland tidak suka membuang-buang waktu. Ryland jarang menunjukkan wajahnya karena ia selalu fokus pada kultivasi dan ingin mencapai alam pembentukan dasar Qi secepat mungkin. Sebagian besar waktu, masalah semacam ini ditangani oleh Caden. Namun kali ini, pertemuan terakhir putra bungsunya, Felix, oleh karena itu ia menghadiri acara ini. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak tokoh penting datang kali ini, untuk menunjukkan kesetiaan dan dukungan mereka. Itu semua karena Ryland adalah orang terkuat kedua setelah penguasa kota di kota bunga sungai. Begitu dia menerobos ke alam berikutnya, dia akan menjadi eksistensi, setingkat dengan penguasa kota. Banyak keluarga yang tidak bisa menjilat keluarga Layton datang ke sini untuk bergabung dengan keluarga Grant saat Ryland masih lemah. Ezekiel berbicara dengan keras,
biarkan aku menjelaskan peraturannya kepada semua orang dengan cepat. Pertama, hanya anak muda berusia 18 tahun ke bawah yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Kedua, setiap junior hanya akan mendapat kesempatan singkat untuk mengevaluasi dengan kristal pengukur kultivasi putih ini. Sambil berkata, dia menunjuk ke arah kristal putih di sampingnya. Kristal pengukur kultivasi putih, ini dapat mengukur kultivasi di bawah alam pembentukan fondasi Qi. Ketiga, setelah evaluasi, peserta peringkat 3 hingga 10 teratas dapat menantang peringkat pertama dan kedua tetapi hanya sekali saja. Jika ada yang dapat mengalahkan peserta di peringkat pertama atau kedua, mereka dapat mengambil tempat dan yang kalah tidak dapat menantang pemenang. Dia menyatakan dengan jelas, total ada 42 peserta dalam pertemuan ini. Kita akan mulai dari yang termuda dari 42 peserta ini. Ezekiel mengumumkan sambil mengalihkan fokusnya ke arah peserta. Seorang anak laki-laki kecil yang tampaknya berusia 12 tahun mulai berjalan ke arah panggung dengan gugup di bawah tatapan penasaran semua orang. Dia jelas yang termuda dari mereka semua. Anak laki-laki kecil ini bergerak ke arah kristal pengukur kultivasi putih dengan tegang. Ini adalah pertemuan pertamanya. Ezekiel berkata dengan nada menenangkan, setelah melihat kegugupan anak laki-laki itu, anak laki-laki jangan khawatir, letakkan tanganmu di kristal pengukur dan tuangkan Qi-mu ke dalamnya. Setelah kita lihat seberapa tinggi level kultivasimu, sekarang pergi. Anak kecil itu menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di atas kristal, lalu menuangkan Qi-nya. Saat berikutnya sesuatu yang ajaib terjadi, kristal putih transparan itu tiba-tiba mulai bersinar terang dan satu gerbang kecil mulai terbentuk. Gerbang itu berwarna kuning muda. Gerbang pertama alam gerbang Qi, rendah. Yehezkiel mengumumkan sambil mengangguk puas. Yehezkiel memanggil sambil tersenyum, selanjutnya. Kristal pengukur kultivasi ini dapat berubah menjadi gerbang 5 warna berbeda yang melambangkan 5 gerbang diri alam gerbang Qi. Warna kuning untuk gerbang pertama, jingga untuk gerbang kedua, hijau untuk gerbang ketiga, coklat untuk gerbang keempat, dan emas untuk gerbang kelima. Sedangkan untuk rendah, sedang, dan tinggi itu tergantung pada kedalaman warna. Semakin terang gerbang alam Anda, semakin tinggi evaluasi akhir Anda. Karena kristal pengukur baru saja menunjukkan gerbang kuning muda, itu berarti tubuh ini baru saja membuka gerbang pertama. Jika dia hampir mencapai terobosan atau di puncak gerbang pertama, warna yang ditunjukkan kristal itu akan menjadi kuning paling terang. Anak kecil itu tersenyum bangga, lagi pula, dia baru berusia 12 tahun dan sudah menjadi seorang kultivator. Dia tidak datang ke sini untuk hadiah dan hanya datang untuk memamerkan bakatnya. Es melihat semua itu dan cukup terpesona oleh kristal putih itu. Dia tidak berpikir seseorang dapat mengukur kultivasi begitu saja. Sekarang, dia benar-benar ingin naik ke panggung dan menguji kultivasi surgawinya sendiri. Dia ingin melihat apakah benda itu dapat mengukur Qi surgawi atau tidak. Seseorang harus tahu setelah semua usahanya, Es sekarang berada di puncak gerbang pertama gerbang surgawi. Dia hanya membutuhkan sedikit pengalaman dan wawasan untuk membuka gerbang kedua. Es tidak lagi terhibur oleh mainan itu dan siap untuk memulai pekerjaannya setelah melihat peserta berikutnya menuju panggung. Ketika perhatian semua orang terfokus pada peserta itu, Es memejamkan matanya. Dengan cepat, benang-benang halus tak berbentuk dari Qi jiwa mulai keluar dari setiap jari tangan kanannya. Benang-benang ini menari-nari di jarinya seperti tali boneka. Dia memanipulasi benang-benang ini dengan Qi jiwa dan seperti anak panah, kelima benang ini melesat ke arah peserta yang berdiri di samping panggung. Tidak seorang pun dapat melihat atau merasakan benang-benang ini jika mereka bukan pembudidaya jiwa atau basis kultivasi bela diri mereka lebih tinggi dari Es sebanyak 2 alam utuh. Es menyebut benang-benang halus ini benang jiwa. Benang jiwa dibentuk oleh inti jiwa anginnya yang tak berbentuk. Tentu saja, dia mendapat ide cemerlang ini dari keterampilan mencopet. Karena keterampilan mencopet dapat membentuk satu benang Qi dan menggerakkannya dengan Qi juga. Es mencoba membentuk benang-benang ini dengan Qi jiwa dan dia berhasil dengan mudah. Itu seperti benang-benang ini hanya trik acak yang dapat dia lakukan dengan teknik pencuri surga kapan saja. Es terpesona oleh teknik pencuri surga yang diberikan sistem kepadanya. Rasanya seperti dia bisa melakukan apa saja dengan teknik itu selama dia bisa membayangkannya. Semua, benang jiwa, melilit pinggang 5 kontestan. Es langsung mengaktifkan keterampilan pencopetan tingkat menengah yang telah dia latih sepanjang bulan ini.
Pencopet langsung aktif tetapi kali ini tidak membentuk benang baru dan langsung menyerang benang jiwa yang telah terbentuk. Begitu saja, benang jiwa menghilang dan Es merasakan tas di tangannya menjadi sedikit berat. Dia menyeringai lebar, terlalu mudah dengan cara ini. Dia senang karena dia merampok 5 orang pada saat yang sama tanpa kesulitan dan tidak ada yang memperhatikannya. Setelah penyelesaian pertamanya, Es menjadi seperti pencuri profesional, dan setiap kali peserta baru bergerak menuju panggung, dia akan memanfaatkan gangguan ini dan mencuri. Setelah 2 jam setiap peserta kecuali Gracie, Felix, dan Ruben menyelesaikan ujian pengukuran kultivasi mereka. Es sedikit lesu karena benang jiwa sangat membebani jiwa dan pikirannya, meskipun matanya bersinar terang saat dia melihat panel hitam sistem. Pencopetan berhasil. Pencurian host, 62 pil kelas sampah, setengah kelas putih, dan 12.184 koin ruby. Hadiah, 12 poin pencuri TP. Poin pencuri TP, 52. Sama dengan. Es menghabiskan 2 jam mencuri semua ini dan sekarang hanya Felix dan Ruben yang tersisa. Dia sedikit bingung dan tidak menggunakan keahliannya pada mereka. Alasannya adalah dia takut mereka akan menyadari sesuatu karena mereka paling dekat dengannya. Kakak nomor 3 sekarang giliranmu, Ruben berbicara untuk pertama kalinya dengan nada menggoda. Karena Kaden ada di sini, dia tidak bisa terlalu menggodanya. Gracie hanya menggerutu kesal dan bergerak menuju panggung. Dia bahkan tidak meliriknya. Ezekiel tidak berani memperlakukan Gracie seperti semua junior lainnya dan dengan cepat mengantarnya sendiri. Dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Grand dan selain itu, reputasi yang sangat buruk karena tidak patuh. Nona muda, silakan, Ezekiel memberi isyarat dengan hormat. Semua penonton terdiam, mereka juga tahu siapa gadis muda ini. Kaden tersenyum lembut setelah melihat Gracie muncul di panggung. Dia adalah anak satu-satunya dan dia sangat menyayanginya. Itu sebabnya dia selalu memanjakannya dan tidak menghukumnya atas kesalahannya. Gracie tidak menyapa Ezekiel seperti yang lain, dia bahkan tampaknya tidak memperhatikannya. Dia hanya melihat ke arah ayahnya dan tersenyum manis. Dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum dingin ke arah Ruben. Ruben terkejut dan firasat yang sangat buruk muncul di hatinya setelah melihat senyum kaku itu. Gracie perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas kristal dan menuangkan kinya. Kristal pengukur kultivasi mulai bersinar dan gerbang jingga muda terbentuk. Gerbang kedua alam gerbang Ki, rendah. Selamat Nona karena telah mencapai gerbang kedua di usia yang begitu muda. Ezekiel mengumumkan dengan keras. Nona muda dari keluarga Grand ini benar-benar jenius. Kerumunan juga mulai berseru kaget. Tuan Kaden, selamat karena memiliki putri yang berbakat. Para kepala keluarga yang duduk di samping Kaden mulai memberi selamat kepadanya dengan hangat. Kalian semua terlalu baik, gadis kecil itu bekerja keras sendiri, aku tidak melakukan banyak hal. Kaden tersenyum lebar saat menjawab. Dia menegakkan dadanya dengan wajah penuh kebanggaan. Membuka gerbang otot kedua sangat sulit jika Anda tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa orang akan membuka gerbang pertama lebih awal tetapi akan terjebak di titik ini selama bertahun-tahun. Jika seseorang dapat membuka gerbang kedua dalam 3 hingga 4 tahun setelah gerbang pertama, orang itu dianggap jenius di negeri-negeri kota. Es melihat semua keributan ini dan merenung dengan jijik. Adik perempuanku telah membuka gerbang pertama ketika dia baru berusia 7 tahun dan aku tahu pasti, dia telah menerobos setelah garis keturunannya terbangun. Orang-orang di sini semuanya berpikiran sempit. Es sedang memikirkan adik perempuannya ketika indera jiwanya yang terkunci pada Ruben dan Felix bergetar. Dia langsung merasakan emosi Ruben menjadi agak gelisah dan sedang mencari kesempatan seperti ini. Dia dengan cepat mengirim benang jiwa ke pinggang Ruben dan menggunakan copet. Ruben tidak menyadari apapun karena pikirannya sedang kacau saat ini karena suatu alasan. Pencopetan berhasil. Pencurian host 7 pil kelas sampah, setengah kelas putih, dan 4.904 koin ruby. Hadiah, 2 poin pencuri. Poin pencuri TP, 54. Sama dengan. Es langsung mendengar suara sistem di kepalanya. Dia tidak menunjukkan kegembiraannya dan berdiri di posisinya seperti status, dia sekarang hanya selangkah lagi dari menyelesaikan misi Gracie.
Hanya Felix yang tersisa tetapi Es tidak mau melakukannya karena Felix adalah putra Rilan Grand. Lebih jauh lagi, Felix ini terlalu tenang dan sangat waspada terhadap sekelilingnya. Dia tidak menunjukkan celah apapun. Es percaya diri dalam mencuri kantong uang Felix tetapi, itu pasti akan membuat Rilan dan keluarga Grand waspada di masa depan. Dan ini akan sangat merepotkan baginya. Karena dia telah merampok semua peserta, para tetua itu pasti akan menyelidiki kejadian tidak wajar ini. Tetapi jika dia mencuri dari putra kepala keluarga, ada kemungkinan Rilan akan mengambil tindakan sendiri. Itu sebabnya dia memutuskan untuk menunggu Gracie kembali dan bertanya padanya apakah dia bisa mengampuni Felix. Gracie berjalan kembali ke tempatnya dengan kepala tegak seperti burung merak yang sombong. Dia duduk dengan acuh tak acuh di samping Ruben dan berkata dengan penuh arti, mantan saudara nomor 2, giliranmu. Heh. Ketika Ruben mendengar, otot wajahnya berkedut tak terkendali dan tubuhnya bergetar. Ruben tidak berani menggoda Gracie atau dia sedang tidak mood lagi, karena dia tahu apa yang akan terjadi setelah melihat hasilnya tadi. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan ekspresi muram mulai berjalan ke atas panggung. Ezekiel melihat Ruben datang dan hendak menyambutnya seperti Gracie tetapi berhenti di tengah jalan karena dia melihat wajah Ruben yang kaku dan hanya berkata dengan sopan, "Tuan muda, silakan." Ruben dengan paksa menenangkan emosinya yang goyah dan meletakkan tangannya yang gemetar di atas kristal dan menuangkan ki. Kristal pengukur kultivasi mulai berubah dan pintu warna kuning terang terbentuk. Sesi. Ketika Ezekiel melihat ini, dia menghirup udara dingin. Sekarang, dia mengerti mengapa wajah Ruben seperti arang dan tidak ingin mengatakannya. Tetapi sayangnya, dia harus mengatakannya. Gerbang pertama gerbang ki, tinggi. Kerumunan berteriak setelah mendengar ini, terutama junior dan tetua keluarga Grand. Mereka berseru karena ini adalah pertama kalinya peringkat berubah sejak awal pertemuan. Dan perubahan juga terjadi di posisi kedua dan ketiga. Bukankah mereka mengatakan Ruben lebih berbakat daripada Gracie mengapa dia lebih lemah darinya? Tanya seseorang dengan suara rendah. Dia memenangkan peringkat kedua untuk 2 pertemuan terakhir tetapi tampaknya dia mengalami hambatan dalam kultivasinya tahun ini. Jawab seseorang yang berpengetahuan. Semua orang banyak itu meledak dengan jenis diskusi yang sama. Di atas panggung, seorang penatua duduk di belakang kursi Rilan dan Kaden. Dia saat ini mencengkeram lengan kursi dengan erat, ada beberapa retakan di sana, tampaknya dia cukup marah. Dia adalah ayah Ruben dan penatua peringkat ketiga dari keluarga Grand, Milok Grand. Peringkat Milok hanya di bawah Kaden dan Ruben adalah kebanggaan dan kegembiraannya. Karena Ruben bahkan berhasil memenangkan persahabatan Felix dan begitulah perhatian Rilan juga. Milok cukup puas dengan semua prestasi putranya. Hubungan Milok dengan Kaden selalu buruk. Itulah sebabnya dia mendorong putranya untuk menekan Gracie dan membuat keributan antara hubungan Felix dan Gracie, dan Kaden tidak dapat melakukan apapun padanya secara terbuka karena Felix dan Rilan. Namun, sekarang Ruben telah kehilangan posisi keduanya kepada Gracie. Itulah sebabnya Milok dalam suasana hati yang sangat cemberut karena dia selalu mengincar posisi Kaden dan sekarang dia tidak punya pilihan selain mengubah rencananya. Milok sedang merenung, ketika suara mencibir memasuki telinganya dari depan, tetua ketiga, belasungkawa saya. Jelas itu adalah Kaden, yang melihat kembali ke Milok dengan senyum jahat di wajahnya. Jenggot panjang Milok bergetar sesosok dan hampir muntah darah karena marah. Bajingan ini, dia mengutuk dalam hatinya. Bagaimanapun juga, Milok adalah seekor rubah tua dan dengan paksa mengendalikan amarahnya dan berkata dengan senyum yang kuat namun buruk, "Tuan Kaden, saya sangat senang dengan penampilan Gracie kecil dan dia akhirnya mengalahkan bocah sombong itu, ini akan memberinya pelajaran." Tamu-tamu lain yang duduk di sekitar mereka tidak berani mengatakan apapun, mereka tidak ingin menyinggung salah satu dari mereka. Kaden tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat wajah Milok yang buruk dan tidak mendesak masalah itu lagi. Dia sangat mengenal rubah tua yang licik ini dan caranya. Jika Milok melihat situasinya tidak menguntungkannya, dia bahkan akan memanggil keledai sebagai ayahnya hanya untuk keluar. Dari situasi itu, Gracie melihat Ruben kembali dengan wajah pucat dan merasakan suasana hatinya menjadi cukup baik. Bagaimana mungkin tidak, pria ini selalu menggodanya dan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Namun, kali ini dia mengalahkannya dengan adil. Dia mengalami terobosan yang beruntung tahun ini, itulah sebabnya dia berhasil membuka gerbang kedua. Bahkan jika Ruben menantangnya,
dia akan mengalahkannya dengan mudah, dia berada satu tingkat lebih tinggi darinya. Adik, nomor 3, yang baru, maukah kau menantangku? Bagaimana Gracie bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja untuk mempermalukan Ruben semudah ini? Semua orang terdiam setelah dia bertanya pada Ruben dan fokus mereka beralih pada Ruben. Bahkan Felix yang tidak menunjukkan emosi apapun melihat pemandangan ini dengan geli. Ruben menjadi pucat pasi, dengan semua perhatian yang tertuju padanya. Dia benar-benar ingin menantang Gracie tetapi sebelum keluar dari panggung, dia melihat isyarat khusus dari ayahnya. Milok dengan jelas menyuruhnya untuk mundur. Milok tahu bahwa peluangnya tidak menguntungkannya jika Ruben menantang Gracie, dia akan kalah lebih menyedihkan. Itu sebabnya dia memberi isyarat pada Ruben untuk tidak menantangnya. Haha, haha. Ruben tertawa datar dan berkata dengan senyum jelek yang dipaksakan, bagaimana aku bisa menantang adik perempuan Gracie? Karena kita adalah keluarga, kita seharusnya tidak saling bertarung. Dia menggertakkan giginya karena marah. Jika bukan karena ayahnya, dia pasti sudah menantangnya, jadi dia hanya bisa duduk diam seperti anjing yang dipukuli. Penonton sangat kecewa karena mereka pikir akan sangat lucu untuk menyaksikan pertarungan antara dua junior teratas dari keluarga Grant. Namun Ruben akhirnya mengalah. Gracie juga terdiam melihat ketidakberdayaan Ruben dan ingin menghajarnya, tetapi itu bukan tempat yang tepat. Sekarang setelah dia lebih kuat darinya, dia tidak akan membiarkan Ruben hidup dengan tenang dan berlama-lama membalas dendam selama bertahun-tahun. Oh, terima kasih, saudara nomor 3. Dia mengabaikannya lagi. Ruben menjadi lebih marah saat mendengar nomor 3. Namun sayang dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang seperti Gracie bertahun-tahun yang lalu. Dia tahu hidupnya akan sengsara mulai sekarang. S dengan penasaran melihat semua ini dari belakang Gracie, ini pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. S melihat dengan jelas bagaimana Ruben bersikap arogan di depan Gracie beberapa saat yang lalu ketika dia pikir dia lebih kuat darinya. Namun sekarang, ketika Ruben menyadari dia tidak bisa mengalahkannya, dia langsung bersikap patuh. Inilah artinya menjadi kuat dan berkuasa, pikirnya dan tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadap dunia kultivasi ini dan yang terpenting adalah sifat manusia. Ezekiel hanya meratap setelah melihat semua ini dan kembali berbicara dengan keras. Sekarang kita tahu Tuan Muda Ruben tidak ingin menantang Nona Muda Gracie. Kita bisa maju ke kontestan terakhir kita dalam pertemuan ini. Dia baru saja akan memanggil Felix dengan anggun ketika dia merasakan tekanan yang kuat. Ezekiel khawatir dan mengira itu adalah serangan musuh tetapi dia tidak bisa bergerak. Namun, tekanan itu menghilang sesaat kemudian, dan basah kuyup dengan keringat dingin Ezekiel berbalik ketika dia melihat Rylan akhirnya membuka matanya dan menatapnya tanpa ekspresi. Dia segera meninggalkan panggung karena dia tahu apa yang akan dilakukan Rylan. Semua orang menjadi bingung ketika Ezekiel kabur seperti tikus yang baru saja melihat kucing. Namun, sesaat kemudian, tidak ada yang berani berbicara karena Rylan berdiri. Ketika semua orang melihat ini, mereka yang duduk langsung berdiri juga. Tidak ada yang ingin membuat Rylan tidak senang. Rylan tidak melirik siapapun dan perlahan berjalan menuju panggung besar. Pandangan Rylan tiba-tiba terkunci di area peserta. Dia menatap Felix tanpa ekspresi. Felix melihat Rylan dan tersenyum untuk pertama kalinya, melihat ayahnya sedang menatapnya. Dia tahu ayahnya akan menilai sendiri anak-anaknya pada kompetisi terakhir mereka. Begitulah cara Rylan menunjukkan kasih sayang. Ayo, suara Rylan yang menggelegar bergema di tempat tersebut. Tidak ada yang berani bersuara karena mereka tahu Rylan memanggil Felix dan tidak ingin mati dengan merusak momen ayah dan anak ini. Felix tersenyum lebar saat dia berjalan menuju panggung. Dia benar-benar bahagia karena ayahnya tidak lupa bahwa ini adalah kompetisi terakhirnya. Ibunya telah meninggal dan kakak perempuannya telah menikah. Bahkan kakak laki-lakinya yang paling dia kagumi telah pergi dengan keponakannya ke suatu tempat. Fokus semua orang tertuju pada Felix dan Rylan kecuali satu orang dan itu adalah S. Panggung itu hanya berjarak 10 meter dari area peserta dan Gracie berada di paling depan dan saat Rylan berjalan di tengah panggung besar itu dia masuk ke dalam jangkauan indera jiwa S. Saat itu terjadi, suara sistem berdengung di kepala S, dan panel hitam muncul. Dia bingung karenanya karena, sama dengan. Sistem mendeteksi harta karun ruang penyimpanan. Apakah kamu ingin menandainya dengan menggunakan 2 TP?
Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S bingung oleh ini dan ditransmisikan dalam pikiran dengan membingungkan, sistem, apa ini harta karun ruang penyimpanan? Bahkan nama ini unik baginya. 1 TP diperlukan untuk menjawab. Karena dia baru saja memperoleh cukup banyak TP, dia berkata tanpa peduli, ambillah. 54 TP-nya menjadi 53 dan suara sistem terdengar lagi. Harta karun ruang penyimpanan digunakan untuk menyimpan benda mati seperti senjata, mata uang, pil, dan harta karun lainnya. Sederhananya, ini seperti memiliki ruang rahasia yang menyatu dalam cincin jari. Anda dapat menyimpan seluruh gunung di dalam cincin kecil itu jika Anda memiliki ruang yang cukup besar. Beberapa harta karun ruang penyimpanan juga dapat menyimpan makhluk hidup di dalamnya seperti manusia, binatang hidup, ramuan obat hidup, dan hal-hal lain yang serupa. Ini seperti perbendaharaan portabel. Untuk membentuk ruang penyimpanan di dalam harta karun, Anda harus menjadi perajin rune. Sistem hanya mendeteksi cincin dengan level terendah, bahkan tidak stabil. Itu jelas dibuat oleh perajin rune pemula dan akan hancur setelah 5.000 tahun. S mendengar penjelasan sistem tentang harta karun ruang penyimpanan ini dan menjadi tercengang. Dia bahkan tidak membayangkan bahwa ada sesuatu yang legendaris ini di dunia ini. Jika aku bisa memiliki harta karun ruang penyimpanan ini, bukankah ini berarti aku tidak perlu membawa tas ini dan aku juga bisa meletakkan barang curian dan senjataku di dalam cincin ini? Ini benar-benar seperti perbendaharaan portabel. Tapi bagaimana harta karun semacam ini bisa muncul di sini dan siapa yang memilikinya? Sistem menandai harta karun itu. S sangat menginginkan harta karun ruang penyimpanan ini. Karena dengan itu dia bisa melakukan misi atau pencurian dengan mudah. Saat dia mentransmisikan suaranya, TP menjadi 51. Dia melihat panel hitam kecil muncul di tangan seseorang. Itu adalah cincin biru di jari tangan kiri seorang pria. Tapi ketika S melihat siapa pemilik cincin ini, kompleksnya menjadi pucat karena itu tidak lain adalah Rylan Grantraut. Wajah S tampak muram setelah melihat Rylan mengenakan cincin penyimpanan berwarna biru. Ia sangat menginginkan cincin itu, tetapi alasan S memaksanya untuk tetap tenang. Semua komunikasi dengan sistem ini hanya berlangsung beberapa detik. Kini, S mulai berpikir secepat kilat saat ia tiba-tiba teringat sesuatu dan menjadi pucat hanya dengan memikirkannya. Ia teringat perkataan Eva, saat Rylan mengeluarkan topeng ini dari udara, aku terkejut. S tidak terlalu memerhatikannya saat itu, ia hanya berpikir itu bisa jadi keterampilan rahasia atau semacamnya. Apalagi sekarang, ceritanya benar-benar berbeda karena ia mengetahui keberadaan cincin penyimpanan itu. Jika Eva benar dan ia mengeluarkan topeng itu dari udara, bukankah itu berarti, apa yang kucari juga ada di dalam cincin itu? S merenung dan sampai pada kesimpulan yang menakutkan. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Jika tebakan S benar, kemungkinan besar Rylan akan menyimpan barang-barang dan harta karun terpenting keluarga Grand di dalam cincin penyimpanan itu. Dan jika dia bisa mencuri cincin penyimpanan itu berarti misinya akan selesai dan dia akan bisa keluar dari sini sekarang juga. Lebih jauh lagi, dia tidak perlu pergi ke rumah utama keluarga Grand untuk mencari harta karun mereka juga. Lebih jauh lagi, bagaimana jika dia tidak menemukan benda itu di harta karun keluarga Grand? Pada saat itu, dia harus mengejar Rylan. Dan untuk menemukan Rylan di rumahnya sendiri tidaklah sulit tetapi dia harus melewati semua jenis keamanan dan jebakan. Namun, sekarang dia hanya berdiri tepat di depannya. Sekarang, S sedang mengalami konflik internal dan tidak dapat membuat pilihan terakhirnya. Jika aku menyerang sekarang, aku bisa meninggalkan keluarga Grand. Tetapi jika aku tidak dapat menemukan benda itu di cincin ruang angkasa Rylan, Eva akan berada dalam masalah dan jika aku tidak dapat menemukan benda itu di perbendaharaan juga. Aku 90% yakin bahwa Rylan memiliki benda itu di cincin itu karena tidak ada yang mau meletakkan barang berharga semacam ini di perbendaharaan yang dapat dibuka oleh orang lain. S mendesah tak berdaya. Meskipun saat berikutnya, mata S mulai bersinar terang dan memfokuskan indera jiwa hanya pada Rylan. Dia akhirnya membuat pilihan. Jika S memperhatikan sedikit saja perubahan dalam gelombang jiwa Rylan, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Garis bawah 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 garis bawah.
Di atas panggung, Felix telah berdiri di depan, kristal pengukur kultivasi putih, di samping ayahnya. Rilan berkata dengan nada memerintah, mulai. Felix tidak berlama-lama dan meletakkan tangannya di kristal dan melubangi ki. Kristal mulai bersinar terang dan gerbang warna hijau redup terbentuk. Gerbang ketiga alam gerbang ki. Masa berseru keheranan karena sangat sulit menemukan orang seusia Felix yang dapat membuka gerbang ketiga di tanah-tanah kota. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa hanya Asher yang telah mencapai tahap ketiga dari ranah gerbang ki pada usia 20 tahun di seluruh kota bunga sungai dan diakui sebagai jenius teratas di seluruh kota. Namun sekarang ada satu lagi yang muncul dan dia bahkan lebih muda dari Asher. Hal yang paling penting adalah mereka berdua adalah putra dan cucu Rilan. Sekarang, jika Rilan mencapai ranah bangunan fondasi ki dalam waktu dekat, dan dengan bakat seperti Rilan dan Ashen, keluarga Grand pasti akan bangkit di atas keluarga Leighton. Keponakan, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bersikap sombong di hadapanku saat kamu bertemu denganku lain kali. Felix membayangkan sambil tersenyum setelah melihat reaksi semua orang. Keponakannya sendiri, Asher, selalu memandang rendah dirinya karena dia lebih muda dan lebih lemah. Felix selalu ingin menekannya dan mengalahkan Asher hingga tunduk. Sekarang dia telah menunjukkan lebih banyak bakat daripada keponakannya dan bahkan melampauinya. Sekarang bahkan ayahnya yang selalu memuji keponakannya harus mengakuinya. Rilan benar-benar kagum dengan kejutan menyenangkan yang tiba-tiba ini. Dia tidak menyangka bahwa putranya telah melampaui cucunya, yang berbakat yang sangat disayanginya. Dia merasa bersyukur dan diberkati oleh surga saat ini. Senyum merayap di wajahnya yang tanpa ekspresi untuk pertama kalinya saat dia berpikir, dua talenta dalam satu generasi. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan keluarga Grandku sekarang. Cara Rilan memandang Felix juga berubah dan tatapannya menjadi lebih lembut. Dia memberi Felix posisi yang sama seperti Asher di hatinya. Bagus-bagus, Anda tidak mengecewakan saya, ayah Anda, dan membuktikan bahwa keluarga Grand saya adalah sarang para jenius. Semua orang yang saya umumkan bahwa pertemuan tahun ini berakhir dengan putra saya Felix sebagai pemenangnya. Meskipun demikian, harap tetap tinggal karena akan ada perjamuan malam ini untuk merayakan prestasi besar putra saya. Rilan mengumumkan dengan senyum langka di wajahnya dan semua orang mulai bersorak. Semua tetua keluarga tersenyum gembira, mereka juga tidak menunda dan segera memulai persiapan untuk perjamuan. Kaden melihat kakaknya dalam suasana hati yang baik dan datang kepadanya dengan senyum lebar di wajahnya. Selamat kakak, kamu punya dua naga sekarang. Hahaha, kamu terlalu sopan Kaden. Rilan tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Kaden. Rilan menepuk bahunya dengan gembira dengan tangan kirinya ketika senyumnya tiba-tiba berhenti karena dia melihat tangannya kekurangan sesuatu. Ya, itu kosong. Cincin penyimpanannya hilang. Kaden melihat ekspresi kakaknya dan perasaan yang sangat buruk muncul di dalam, tapi kenapa? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, rasa sakit yang hebat menggeliat dari bahunya. Ah, semua sorak-sorai berhenti dengan ratapan menyakitkan Kaden yang tiba-tiba. Tetapi sebelum ada yang bisa mengetahui apa yang terjadi, mereka mendengar raungan menggelegar Rilan yang penuh dengan niat membunuh. Juas siapa yang berani banget? Tanpa sadar Rilan telah meremukkan tulang bahu Kaden dengan panik. Meskipun dia tahu dia tidak peduli sama sekali karena matanya terpaku pada jari telunjuknya. Seharusnya ada cincin biru dengan pola yang indah di sana, tetapi sekarang hilang dan hanya tersisa sedikit tanda putih. Pikirannya benar-benar kacau dan karena itu dia kehilangan kendali atas anugerahnya dan melepaskan aura penuh dari kultivasi bangunan fondasi Kuasoki. Tekanannya begitu besar, bahkan bisa dirasakan dari jarak 100 meter. Kaden berada di mata badai dan hampir kehilangan nyawanya. Dia tidak bisa menahan tekanan itu dan menggunakan kultivasinya di alam gerbang Ki Puncak dan melengking kesakitan, kakak kau. Rilan tersadar oleh jeritan tajam Kaden dan melihat tangannya berlumuran darah Kaden. Dia segera kehilangan pegangannya dan Kaden jatuh ke panggung dengan erangan yang menyakitkan. Dia beruntung Rilan tidak menggunakan kinya atau bahunya mungkin akan terpisah dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Kaden segera memakan pil penyembuh dan setelah rasa sakitnya sedikit berkurang, dia bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya yang pucat. Dia belum pernah melihat saudaranya kehilangan ketenangannya seperti ini sebelumnya, terutama di tempat umum. Namun sekarang dia hampir tampak seperti orang gila, dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Hilang,
Rilan berpikir dengan sedikit kengerian dan kepanikan di matanya yang merah. Namun dia memaksa dirinya untuk tenang dan mengendalikan emosinya, tetapi dia tidak menurunkan tekanan basis kultivasinya. Semua orang di atas panggung menggigil ketakutan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Suasana menjadi dingin dengan niat membunuh Rilan di puncaknya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang ingin mengetahuinya karena mereka takut Rilan akan membunuh mereka dalam kemarahan bahkan jika mereka bernapas dengan keras. Kunci, seluruh area, Rilan meraung keras. Para tetua penjaga itu merasa tekanan pada mereka telah hilang dan segera mengikuti perintah Rilan. Sekarang tidak seorang pun bisa keluar tanpa izin Rilan. Aku hanya ingin semua orang menunjukkan tangan dan barang-barang mereka dan mereka bisa pergi. Dia berkata dengan gamblang. Semua orang menjadi marah tetapi mereka tidak berani untuk tidak patuh. Mereka dapat melihat dari ekspresi paniknya bahwa dia akan membunuh siapapun yang tidak bekerja sama. Semua orang di panggung tunjukkan tanganmu dan apapun yang dapat menampung barang di dalam. Rilan memulai dengan mereka yang ada di panggung terlebih dahulu karena mereka paling dekat dengannya. Ekspresi semua orang berubah buruk tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Satu persatu semua orang menunjukkan tangan dan kantong uang mereka. Setelah memeriksa setiap orang, Rilan selalu meletakkan tangannya di dahi mereka dan menutup matanya. Dia benar-benar merasakan cincin penyimpanan karena cincin itu terikat padanya. Dia bisa merasakan cincin ruang penyimpanan jika berada di dekatnya. Rilan sedang memeriksa semua orang ketika dia mendengar suara Felix yang tak terduga, "Ayah, kantong uangku hilang." Suara Felix dapat didengar oleh semua orang dalam keheningan ini. Semua orang menjadi terkejut dan mulai memeriksa kantong uang mereka. Punyaku juga hilang, punyaku juga, sial, apa yang terjadi? Siapa yang berani mencuri di sini? Semua orang terkejut dengan kejadian aneh ini karena hanya kantong peserta yang dicuri dan tidak ada orang lain. Graci hampir melupakan Es setelah melihat ayahnya terluka dan tidak memperhatikannya. Dia tidak tahu mengapa pamannya melakukan ini, tetapi setelah dia mendengar teriakan semua orang yang mengkhawatirkan, dia langsung memikirkan seseorang. Graci bahkan melupakan ayahnya dan segera melihat ke belakang tetapi Es tidak ada di manapun. Wajahnya menjadi pucat pasi dan dia mulai gemetar tak terkendali karena ada tas besar tergeletak di belakang kursinya. Ia tidak berani memeriksa tas itu karena jika apa yang dipikirkannya benar maka ia sudah mati. Ruben gelisah karena tas uangnya juga ikut raib, tiba-tiba ia melihat wajah pucat Graci karena ia duduk tepat di sebelahnya. Ia pikir tas uang Graci juga ikut raib dan merasa sedikit lebih baik setelah mengira ia tidak sendirian. Namun ketika ia melihat Graci menoleh ke belakang, ia pun ikut menoleh ke sana dengan bingung. Ia hanya melihat tas panjang di sana dan setelah melihat tas itu ia teringat ada seorang anak laki-laki yang membawanya malam ini dan sudah tidak ada di sini lagi. "Kakak Graci, di mana anak laki-laki itu?" Suara Ruben menggema di tempat yang sunyi seperti bel pagi. Perhatian semua orang termasuk Rilan menoleh ke arah Graci dan Ruben seketika. Graci tersentak kaget mendengar suara Ruben yang tiba-tiba. Graci ingin membunuh Ruben sekarang. Apa bajingan ini harus berisik sekali. Ia mengumpatnya tetapi sekarang ia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang memperhatikannya dan dia juga curiga bahwa kemarahan pamannya ada hubungannya dengan hilangnya Es. Jika pamannya tahu tentang rencananya, dia akan menggigil setelah memikirkan akibatnya. Rilan adalah rubah yang licik tidak peduli seberapa paniknya dia saat ini, ekspresi pucat Graci tidak tepat di matanya. Bahkan Kaden yang masih menyembuhkan lukanya tahu putrinya menyembunyikan sesuatu dan itu bukan hal yang baik dalam situasi seperti ini. "Ruben, siapa anak itu?" panggil Rilan dengan keras.